etika kepada semuanya kita yang terhormat dan tidak. Jadi yang saya lihat di sini karena sudah banyak kita yang sekarang hidup secara hedonisme. Jadi kalau jadi pedagang kan payah, jago bantu sawo. Tapi kalau jadi pegawai kan mereka nengok aja. Itu. Sedangkan orang tua dulu itu suka bekerja keras. Datang bersepatu naik sekali 7.000, datang bermotor 10.000. Harga tidak standar. Kemana pergi kita akan hancur itu. Itu yang merusak pedagang kita sekarang. Itu pengalaman semua. Kamu lala-lala mah, dia tahu lala-lala. Malala yang kemudian sekeliling dunia kau melala. Dahulu orang Cina mengecek kamu, saingan kami yang terberat di Indonesia hanya orang Minang. Kini dah orang Minang bisa dipajobalikan. Kalau pernah meningkat dan turun. Harga kau masuk pergi ke kali Cina, sama orang boleh dah. Cukup nak ketiga tadi pelayanan. Baru saja tiba hari dah tertak sekali. Kau tidak bahan kosong dapat. Orang kerja mana kau juga? Tak kau besok zaman dua terakhir. Oleh sebab itu ada dua karakter tadi yang harus kita tingkatkan. Yang pertama hilangkan sifat hedonisme. Itu nama murah-murah. Dan kedua tingkatkan yang tiga tadi. Standarisasi baik nilai kualitas maupun harga maupun pelayanan. Sebab tis'atul rizqi fi iktidar wal usru baqi fil mawashi. 90% rezeki kau kecek Nabi melalui perdagangan dan melalui pegawai doh. 10% melalui peternakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali acara kunjungan buku, saya akan menyiapkan buku sedahsyat buku Nabi Muhammad yang ditulis oleh Haikal yang diterjemahkan oleh Ali Oka. Ini sangat baik sekali. Kemudian anak puluhan belasan buku yang saya baca, Buya Muhammad Soleh ini kata saya sangat menarik. Ada masalah bagaimana dia tidak mampu membaca dan menulis, kemudian itu tidak sempurna, tidak membaca dan menulis, kemudian dunia haruslah tiap hemat dan menangis. Lalu berusaha selalu berpegang pada aturan Islam. Terkait dengan sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah, beliau membawa barang dagangan dari pamannya yang berhasil dengan keuntungan yang berlimpah. Ternyata keuntungan yang berlipat itu oleh pamannya sendiri dia tidak mendapatkan apa. Artinya bonus yang diharapkan dari keuntungan yang berlipat dari membawa barang dagangan tersebut, dia kecewa, tapi dia tidak murka. Kecewa tapi tidak murka, ini luar biasa yang saya tangkap dari Profesor Ramadhan. Kecewa tidak murka. Ini contoh seorang anak masih remaja tidak murka, artinya dizolimi. Saya mendapat buku ini kemarin sore dan semalam saya kejar membacanya sampai 407 halaman dan selesai. Lalu saya melihat bahwa buku ini terbagi dua. Pertama, catatan-catatan harian dari Haji Muhammad Salihi atau Datuk Argai Masa, dan yang kedua adalah kutipan-kutipan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mungkin ini memang diwarnai oleh pasar Madani semakin dengan terlibat dalam penulisan buku ini. Jadi ada dua sisi buku. Lalu maaf saya tidak membaca tulisan Pak Naim dan Pak Zulana sedalam karena tidak ingin terkontaminasi nanti memberikan pendapat ketika beda buku dilakukan. Kalau saya baca Pak Naim dan Pak Zulana nanti terkontaminasi. Yang saya hormati Pak Zulana, Buya Masud Abidin dan yang lain-lain, bahwa saya melihat beliau ini sangat lihai memanfaatkan kekuasaan. Lihai dalam dunia perdagangan memanfaatkan kekuasaan.
Dan beliau tidak berdagang sendiri. Maaf, saya menentang perdagangan sendiri. Beliau punya persekutuan dagang untuk mengalahkan, maaf, orang Cina. Beliau punya FGD, Forum Discussion Group, yang bagaimana menyelesaikan masalah agar Cina yang monopoli perdagangan garam itu kalah. Ini yang tergantung di dalam buku itu. Jadi beliau bukan pedagang sendiri, beliau pedagang yang bersekutu dengan teman-temannya. Baca mengenai Chinua yang namanya Chin Biao. Itu dalam buku itu. Karena Chin Biao adalah orang dekat dengan kekuasaan Belanda dan menguasai monopoli garam yang memang dikuasai oleh Belanda. Dan bagaimana teknik-tekniknya yang dilakukan. Saya minta buku ke depan direvisi bagaimana membuat persekutuan-persekutuan menjadi edukasi pada teman-teman pedagang di Sumatera Barat, sehingga tidak growing wide, tidak menjadi pedagang yang besar sendiri, tidak ada teman-teman kalah Pak. Karena pedagang yang besar adalah pedagang yang bersekutu dengan teman-temannya mengalahkan pesaing. Iya betul Pak, saya tidak menuntut, tidak menggugat Pak Buya tadi menyatakan orang-orang yang direkrut adalah betul Pak. Tapi harus diajarkan bahwa Pak Datu Orang Kayu Basah ini bersekutu dengan teman-temannya mengalahkan monopoli Pak. Itu harus diajarkan, itu harus diperluas sehingga sadar pedagang-pedagang dengan ini jadi orang-orang kalah lah. Itu yang kita minta. Yang kedua, ada hal yang pro dan kontra dan itu disampaikan oleh Pak Prof. Samadani. Sekarang tadi saya debat di luar, Prof, mana dia ringgit yang menjadi jimat dari Orang Kayu Basah ini? Karena ada dalam cerita ini dia punya jimat ringgit yang tidak boleh dijual, tidak boleh ditukarkan, walaupun sakit dan anaknya sakit. Ada di sini ceritanya, ya kan? Dan selainnya itu ada tulisan Prof diajarkan oleh Datuk Orang Kayu Basah ini tidak boleh percaya pada peramal, ahli nujum, dukun, dan jimat. Nah ini pro dan kontra dalam buku ini saya lihat. Pro dan kontra dalam buku ini saya lihat. Yang lain saya lihat memberikan pendapat mungkin belum membaca buku habis. Saya habiskan tadi malam. Nah ini yang terjadi dalam buku ini. Jadi tolong ini juga diperbaiki apakah memang, karena kita melihat sosiologi masyarakat di Pariaman Pak, khususnya pedagang sampai sekarang masih suka jimat. Maaf saja, bagi yang buka lapor nasi kalau tidak ada foto Tuan Salia lalu ada bumbung Pak, itu lapor nasi aku tidak laku Pak. Maaf saja, orang Pariaman. Tepuk tangan dari orang Pariaman. Itu mungkin. Lalu Pak Nur Usman, saya minta Pak kalau bisa memang karena saya belum membaca betul catatan harian, karena beliau ini suka mencatat catatan harian. Dan saya melihat orang ini luar biasa. Di tengah orang-orang Minang yang dulu hanya suka bercakap-cakap, lalu berdiskusi, sampaikan dalam lapor dapat ilmu dari situ. Ilmunya akhirnya serba gado-gado, seketek-seketek Pak. Beliau ini berbudaya mencatat. Kedepan bagaimana buku ini direvisi menjadi buku yang lebih menginspirasi para pedagang di Minangkabau untuk lebih banyak bersekutu dan bersetia. Karena memang paling banyak orang Minang paling gadi-gadiannya mengikuti yang lebih. Itu yang perlu diberantas habis sehingga orang-orang Minang menjadi pesaing utama kembali bagi teman-teman Cina. Dan saya juga heran kenapa di keluarga Datuk Orang Kayu Basah ini tidak ada yang berpolitik. Sementara Datuk Orang Kayu Basah ini orang politik saudara. Contohnya, dia mempengaruhi residen untuk memilih seorang kepala di suatu tempat. Itu ada surat kaleng, lalu dijelaskan, oh enggak, saya menjamin. Berarti beliau menguasai otak residen untuk memilih seseorang menjadi pemimpin. Nah, saya heran kenapa di Datuk Orang Kayu Basah tidak ada menjadi orang politik, dekat dengan kekuasaan lalu mengatur semuanya sehingga menjadi seperti keinginannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masalah bagi kita adalah tradisi mama saya ini sebenarnya berlanjut sampai ke abad ke-20 sampai katakanlah tugas kita ke masa depan bersama dengan generasi muda kita adalah membangun kembali Minangkabau dan Sumatera Barat sesuai dengan filosofi ABS-SPK.
Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti, buang saja di pematang. Kalau ada pelayan kami yang salah, jangan basuh dalam hati, catat saja jadi kenangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.